Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan karunia, rahmat, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini, kita sebagai hamba Allah dapat selalu mensyukurinya sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan, Allah membimbingnya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha-Nya, diberi ilmu dari ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, diberi rizki dari rizki yang halal, yang akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Mungkin ada dosa dan kesalahan yang tidak terasa yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuninya. Dan kita memohon kepada Allah di dalam memimpin dalam rumah tangga kita menjadi pemimpin yang amanah, yang dapat memberikan contoh keteladanan kepada keluarga ahli waris keturunan kita, menjadi ahli waris keturunan yang beribadah dengan taat melaksanakannya, ikhlas lillahi ta'ala, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, sehingga dapat memberikan contoh keteladanan bagi sesama umat manusia. Di dalam momentum kita pada saat sekarang ini memperingati kelahiran baginda junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah pelajaran bagi kita untuk melangkah ke depan, dapat mengambil contoh keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Marilah kita terapkan ke dalam diri kita masing-masing, sehingga keluarga kita menjadikan keluarga yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat rahimakumullah, di mana saja berada, marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk dapat bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya di dalam mengisi kehidupan kita ke depan. Mudah-mudahan di dalam kita melihat situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, di mana banyak umat manusia yang pada saat sekarang ini kemerosotan moral akhlak manusia, kita dapat mengambil pelajaran agar di lingkungan keluarga kita itu kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama dan utama, mari kita selalu berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun berada, kapanpun waktunya, dalam kondisi apapun, dan sedetik pun jangan sampai lalai dari mengingatnya. Kita harus tetap menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu setan, dan jangan sampai terpedaya dengan tipu daya dunia yang melalaikan kita dari akhirat dan dari mengingat Allah. Sesibuk apapun diri kita, hendaknya ada waktu-waktu spesial untuk bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merenungi
bertafakur, dan berintrospeksi diri kita masing-masing, bermuhasabah sejauh mana kita telah menghabiskan umur kita. Sejauh mana kita telah menghabiskan umur kita, apakah umur kita digunakan untuk beramal soleh, atau sebaliknya lebih banyak lalai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidaklah mudah agar kita senantiasa istiqomah di jalannya dan selalu hidup di atas koridor syariatnya. Banyak godaan, hambatan, dan rintangan yang menghadang, entah dari luar diri kita ataupun justru dari diri kita sendiri, terutama hawa nafsu kita. Namun demikian, sesulit apapun segala macam godaan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar untuk dapat mengatasinya dan pantang berputus asa dalam rangka menuju arah hidup yang baik dan lebih baik lagi. Dan agama Islam yang kita yakini kebenarannya telah memberikan dan mengajarkan kepada umat dan para pemeluknya, yaitu kiat-kiat dalam memperbaiki diri. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-88, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa islaha ma astata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Tidaklah aku menghendaki melainkan memperbaiki diri semampuku, dan tiada yang menolongku taufik kecuali Allah. Hanya kepadanya aku berserah diri dan kepadanya aku kembali. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-88. Dengan merujuk pada firman Allah tersebut di atas, jelas bahwa di dalam usaha memperbaiki diri, yang pertama dan utama adalah keyakinan akan pertolongan Allah dan taufiknya. Sebab tanpa itu mustahil seseorang memiliki kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa berjuang demi kebaikan hidupnya ke arah perbaikan diri. Untuk memperbaiki diri kita, yang pertama adalah kita harus merasakan keagungan Allah, betapa Allah Maha Sempurna dan jauh dari kekurangan. Kita harus mengakui asma dan sifat-sifatnya, memiliki makna-maknanya, menguatkan perasaan ini di dalam hati hingga berimbas ke anggota tubuh, agar bisa kita melaksanakan dengan cara mengamalkan apa yang telah diserap oleh hati. Sebab hati atau qalbu menjadi penuntun setiap anggota tubuh. Jika hati baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Sebaliknya, jika rusak hati itu, maka rusaklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Kita juga harus mengakui diri kita yang dhaif, tidak punya daya apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak banyak punya kekuatan. Dialah Allah yang memberi kekuatan. Dialah Allah yang memberi kemuliaan dan seterusnya. Dengan selalu demikian, maka kita dijauhi dari kerak-kerak kesombongan, uzub, dan hanya sikap bertawadhu dan melahirkan ghirah untuk semangat, untuk selalu berangkat ke arah kebaikan dan dalam rangka perbaikan diri kita. Perlu diwaspadai bahwa sifat-sifat seperti uzub, kibir, dan sebagainya bisa menghancurkan amalan-amalan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salasun muhlikatun suhun mutta'un wa hawa muttaba'un wa izabul mar'i binafsi." 3 perkara bisa merusak amal, yaitu sifat kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang ujub dengan dirinya sendiri. Demikianlah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Abu Sa'id dari Anas. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Yang kedua adalah senantiasa memperbanyak amal soleh. Ini adalah cara yang paling agung di dalam usaha memperbaiki diri kita. Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan perumpamaan yang agung dalam masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kamu sekalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Beliau bertanya lagi, lalu siapakah di antara kamu yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Lalu Rasulullah SAW berkata, tidaklah amal-amal itu menyatu dalam diri seseorang, melainkan dia akan masuk surga. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, kisah ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sangat antusias dan peduli betul untuk mempergunakan setiap waktu dan kesempatan buat memperbanyak berbagai macam ibadah dan amal soleh. Ini menunjukkan bahwa hari-hari yang dilalui sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu an dipenuhi dengan amalan soleh dan ketaatan. Dalam menambah kualitas dan bobot amal soleh dan mengisi waktu dengan amalan-amalan mulia tersebut, para salafus soleh, orang-orang yang terdahulu, melakukan secara sungguh-sungguh. Contohnya adalah kisah-kisah yang pernah dinukil dari segolongan di antara mereka, seperti Hamad bin Salamah. Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah berkata, andai kata dikatakan kepada Hamad bin Salamah, besok engkau akan mati, niscaya dia tidak akan mampu menambah amalan sedikit pun. Saudara-saudara, sahabat-sahabat rahimakumullah, dengan mempelajari keadaan para salafus salih dalam ibadah bisa membangkitkan semangat dalam beribadah dan efektif dalam usaha perbaikan diri kita. Karena mereka betul-betul dalam bertaubat, beriman dan beramal soleh. Dan kita hendaknya mengikuti jejak-jejak mereka yang penuh dengan ketaatan dalam hidupnya. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila wa amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiati hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka yang demikian itu Allah akan menggantinya keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Dan Allah itu maha pengampun lagi penyayang. Demikianlah Quran surat Al-Furqan ayat ke-70. Dalam masalah amal soleh ini, seorang muslim harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya pertama, sesegera mungkin di dalam melaksanakan amal-amal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-133 yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang seluas-luasnya langit dan bumi. Yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua, melakukan amal soleh secara terus-menerus atau dalam bahasa Arabnya yaitu istiqomah. Hal ini bisa menguatkan iman kita. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amal macam apa yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, yang terus-menerus walaupun hanya sedikit. Dan apabila beliau mengerjakan suatu amal, maka dikerjakan terus-menerus. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, dengan selalu merasakan keagungan Allah dan memperbanyak amal soleh, insya Allah
kita akan merasakan manisnya beribadah dan lezatnya bermunajah. Dan pada akhirnya kita akan tetap bersemangat dan memiliki energi untuk berupaya berjuang demi hidup yang baik dalam rangka menuju arah perbaikan diri kita. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dapat selalu memperbaiki diri kita untuk menuju ke jalan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Berusahalah kita bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita ke belakang. Jadikanlah pelajaran bagi kita jika seandainya dalam perjalanan hidup kita ke belakang itu mungkin banyak perilaku kita kemaksiatan kepada Allah, maka bertaubatlah dengan taubatan nasuha, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sisa umur kita, sisa kehidupan kita dapat selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di sisa kehidupan kita sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini, kita dapat mengisinya menjadi lebih baik lagi dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia, dan insya Allah akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang tidak tahu kapan dan di mana kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Karena hanya Allah lah yang tahu. Tetapi kalau kita sudah bersiap siaga dari saat sekarang ini sampai menjelang ruh kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala fi sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiri hamdan na'im hamdan yuafi ni'amahu wa yuqafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati fiha ma'azi waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal zulmi wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa yudkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.